Salam pemirsa channel TikTok, YouTube, Facebook, Extending Grace. Selamat pagi untuk kita semua. Bersama saya Adi Jona Alfredo Pasalibu. Sebelum kita mulai, kebenaran firman Tuhan yang akan saya bagikan, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, selamat pagi. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini, yang menjadi pedoman penuntun untuk menjalani hari ini. Di hari yang spesial ini Tuhan berikan untuk kami, baik yang sedang bekerja, yang sedang berpendidikan, sekolah, mengajar, dan apapun aktivitas kami pagi ini. Kami percaya Tuhan Yesus tetap baik, sangat baik, amat baik memelihara hidup kami. Kami percaya pertolongan-Mu sempurna di sepanjang pagi sampai malam hari nanti di hari Jumat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pada pagi yang indah ini, di kesempatan yang indah ini, saya akan menyampaikan kebenaran Injil Kristus dengan tema From Glory to Glory. From Glory to Glory. Ya. Di 2 Korintus 3 ayat 18. Ya. 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Ya. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, yang adalah roh. Kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarannya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya. Itu yang menjadi nas topik pada tema ini. Dikatakan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan, ya, yang tidak berselubung. Kita diubah menjadi serupa dengan gambarannya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara-saudari pemirsa channel Facebook, TikTok, YouTube, Extending Grace, seringkali kita berpikir hidup rohani itu, ya, stagnan, hanya di titik itu saja. Stagnan hanya di tengah-tengah situ saja, di daerah situ saja. Ya. Apa maksudnya? Yang penting saya tahu Yesus juru selamat. Yang penting saya tahu Yesus jalan ke surga. Yang penting saya tahu bahwa Yesus sanggup mengubah hidup saya yang tadinya orang berdosa, orang kotor, orang yang nakal, orang yang bobrok,
Dan ketika saya lahir baru terima Yesus dibaptis, saya menjadi anak-anak Allah. Saya pasti masuk surga. Saya diselamatkan. Saya diampuni. Hanya sebatas hal-hal seperti demikian saja kita tahu. Bahkan kadang naik turun. Ya, naik turun. Kadang kita semangat melayani Tuhan, kadang kita lelah, lemah, bosan melayani Tuhan. Kadang kita semangat melayani Tuhan, kadang kita jadi lemas. Gairah kita dalam melayani Tuhan, mengikut Tuhan. Tapi kitab ini menyatakan sesuatu yang berbeda. Hidup orang beriman, orang percaya harusnya bergerak dari kemuliaan kepada kemuliaan. From glory to glory. Nah, itu barusan adalah abstrak untuk membuka khotbah kita pagi ini. Kemuliaan bukan sekedar berkat, apalagi karir, bisa melambung, sukses, ya, duit banyak, ya, harta berlimpah. Tetapi ada nature, hadirat Allah di dalam diri setiap orang. Ada naturnya Allah, hadiratnya Allah, keberadaannya Allah, ya, di dalam diri setiap. Itu perlu kita pelajari. Banyak orang mengartikan glory atau kemuliaan sekedar sebagai hidup sukses, hidup kaya, dapat promosi, jabatan, uang yang banyak. Maka disebut glory, kemuliaan. Padahal glory dalam Alkitab berbicara tentang manifestasi kehadiran Allah, karakter Allah, sifat Allah yang ada di dalam diri setiap orang percaya. Ya. Dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, kabot dalam perjanjian lama artinya berat, berbobot, kehormatan, kemuliaan. Akar kata dari kabot artinya kita seperti orang yang lebih berat, lebih besar nilainya di hadapan Allah, lebih berkualitas nilainya di mata Allah. Artinya kemuliaan Allah, beratnya, standar dan keberadaan hadiratnya yang ada di dalam hidup kita tidak bisa disepelekan, ya. Di Keluaran 40 ayat 34. Keluaran 40 Keluaran 40, maaf.
Ya. Keluaran pasal 40 ayat 2 20 34. Demikian Keluaran 40 ayat 34. Awan menyelubungi kemah pertemuan. Kemuliaan Tuhan pun memenuhi kemah suci. Ini berbicara tentang bagaimana saat itu Tuhan menyuruh Nabi Musa untuk mendirikan kemah suci untuk peribadatan, untuk pertemuan antara Allah dan manusia, di mana setelah Musa membuat kemah suci itu sesuai dengan arahan tuntunan Tuhan yang disampaikan Tuhan kepadanya, yang diamanatkan Tuhan kepadanya, maka kemuliaan Tuhan, awan kemuliaan Tuhan menyelubungi kemah pertemuan, memenuhi kemuliaan Tuhan di sepanjang kemah suci, bait suci, dan hinggap di atasnya, memenuhi kemah suci, Kemuliaan dalam bahasa Yunani doxa, dalam bahasa Inggris glory, kemegahan, splendor, honor, kemegahan, defend, radiance, pancaran ilahi yang keluar di bait suci, di perkemahan bait suci pada saat itu. Ini merupakan awal opini deputasi. Lalu dalam kitab Septuaginta sering dipakai kabut yang menjadi nilai yang tidak ternilai, nilai yang tidak terlihat, kemuliaan yang tidak ada nilai yang terlihat di dalamnya. Dari segi teologi pendapat, doktrin tentang Allah. Allah adalah sumber segala kemuliaan. Allah tidak memperoleh kemuliaan dari manusia. Justru manusia memantulkan kemuliaan Allah yang ada di dalam dirinya. Yesaya 42 ayat 28. Jadi saat saudara pemirsa channel TikTok Extending Grace, YouTube, Facebook Extending Grace memuliakan Tuhan,
memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Ya, bukan untuk supaya Tuhan mulia, tetapi karena memang identitas status Tuhan adalah Allah yang mulia, yang layak dipuji, diagungkan, dimuliakan. Ya. Nah, Yesaya 42 ayat 8, ya. Aku Tuhan, itulah namaku, aku tidak memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung-patung, ya. Hal-hal yang dahulu kuberitakan sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Ya, jadi kita tahu Tuhan itu mulia, Tuhan itu masyhur, tinggi, luhur, ya. Maka kita juga dapat memantulkan kemuliaannya, memasyhurkan, meninggikan namanya. Ya, Roma 11 ayat 36. Kemuliaan Tuhan bukan berasal dari kita manusia. Kemuliaan Tuhan bukan sekadar karena pembelian manusia ketika Tuhan alam kita tinggikan, kita muliakan, agungkan. Tetapi karena memang dia mulia, dia ajaib, dia penyelamat, maka kita bersyukur, berterima kasih dengan memuliakan nama Tuhan Allah. Ya. Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu dari Dia. Ya, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Kemuliaan berasal dari Tuhan itu sendiri, ada di dalam Tuhan itu sendiri, bukan dari manusia, dari kita. Kita tidak menciptakan kemuliaan bagi Tuhan, kejayaan bagi Tuhan. Kita menerima dan memantulkan kemuliaannya, mencerminkan kemuliaannya. Konteks jauhnya dari perjanjian lama, manusia diciptakan melalui glorinya Tuhan, kemuliaan Tuhan sebelum berdosa. Lalu karena kejatuhan manusia di dalam dosa, kemuliaan Allah di dalam diri manusia, ciptaan yang membuat gambaran Allah hilang.
di Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi, serta atas segala binatang yang merayap di bumi. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi saudara-saudari, Bapak Ibu, sampai hari ini hidup sebagai pendamping satu dengan yang lain, pasangan suami istri, ya, pria dan wanita bisa membangun rumah tangga yang harmonis, membangun keluarga yang baik. Itu karena kemuliaan Allah yang tinggal dalam diri kita, yang kita dapat pantulkan, ya. Adam diciptakan dalam imago Dei. Imago Dei-nya Allah, gambarnya Allah, image-nya Allah, ya. Artinya manusia atau Adam dan Hawa diciptakan memiliki relasi, punya otoritas, kekuasaan, dan refleksi karakter Allah, ya. Mazmur 8 ayat 5, bahwa Allah memahkotai manusia dengan kemuliaan dan hormat, ya. Kita meskipun telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, kita yang penuh dengan hina dan celah, tapi firman Tuhan mengatakan bahwa kita, ya, dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat dari Allah, pencipta langit dan bumi, ya. Padahal kita tidak layak, tidak pantas mendapatkannya, tapi itu diberikan, ya, untuk menjadi kemuliaan Tuhan di dalamnya melalui hidup kita. Katakan amin. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Mazmur 8 ayat 5, ya. Ayat 6, ini dalam terjemahan baru 2 maksud saya. Ayat 6-nya gini dari topik ini. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan engkau telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Itu maksud saya dari topik tadi di ayat 8, di pasal 8 ayat 5 dan 6 dari Mazmur 8. Bagaimana mungkin terjadi? Bukankah di kitab Kejadian 3 bahwa semua kita telah mati karena dosa, menjadi seteru musuh Allah, lawan Allah,
Tidak ada yang baik, tidak ada yang berkenan, dikatakan Roma 3. Semua telah menyeleweng, ya. Seorang pun tidak ada yang benar. Tapi Tuhan memahkotai saudara-saudari, Bapak Ibu dengan kemuliaan yang jauh lebih besar dan hormat bagi namanya. Itu adalah nubuat tentang Kristus yang telah datang di dalam perjanjian baru. Ya. Dia datang dari kemuliaannya untuk memberikan kemuliaan itu melalui kematian dan kebangkitannya. Ya. Dalam doktrin teologi, doktrin dosa telah merusak kemuliaan, glory itu sendiri. Kata dosa dalam bahasa Yunani hamartia, ya, meleset dari target, tidak tepat sasaran. Semua orang telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan, glorinya Tuhan, kemuliaan Tuhan. Yang tadinya hidup kita penuh dengan glorinya Tuhan, hidup di bawah glorinya Tuhan, kemuliaan Tuhan. Dosa datang bukan hanya bersifat hal-hal yang mengenai pelanggaran hukum moral, tetapi kehilangan glorinya Tuhan yang ada di dalam kita hilang. Akibat dosa, kita terpisah dari Allah. Dosa yang membuat glory itu hilang dari kita, menjadikan kita juga terpisah dari Allah, mendapat malu, ya. Kejadian 3 ayat 7. Lalu terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Mereka menjalin daun pohon ara dan membuat cawat bagi dirinya, ya. Malu tanpa sadar ketika kita jatuh ke dalam dosa, hilaf, melakukan pelanggaran, kesalahan, kealpaan. Kita malu di hadapan Tuhan, tidak berkenan, merasa tidak berkenan, tidak layak di mata Tuhan. Identitas rusak, identitas hancur. Yang tadinya kita anak-anak Allah yang baik, anak-anak Allah yang kudus, anak-anak Allah yang benar, rusak akibat dosa, ya. Relasi dengan Allah dan manusia rusak, keintiman dengan manusia dan Allah rusak akibat dosa. Itu dalam konteks perjanjian lama. Dalam konteks dekat perjanjian baru, glory to glory, Kristus Yesus datang memulihkan glory yang hilang. Tuhan Yesus bukan hanya datang, hanya mengampuni, hanya mengasihi, tetapi dosa memulihkan manusia kepada glory itu sendiri yang telah hilang di dalamnya. Kristus datang mengembalikan
memulihkan glory yang hilang di dalam diri manusia akibat dosa. Yohanes 1 ayat 14. Apa kata firman Tuhan? Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa penuh anugerah atau kasih karunia dan kebenaran. Saudara pemirsa telah lahir baru di dalam Kristus, kita telah melihat kemuliaan Allah. Kristus Yesus itulah yang adalah glory, kemuliaan yang telah datang, berinkarnasi menjadi daging, menjadi manusia, lewat perawan Maria, lahir di Bethlehem, ya, memulihkan glory yang hilang akibat dosa. Di Ibrani pasal 1 ayat 3 tentang inkarnasi Yesus, ya, dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambaran keberadaan Allah yang sesungguhnya, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Setelah selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Dikatakan ia adalah cahaya kemuliaan Tuhan yang menopang segala yang ada. Ini berbicara tentang Yesus yang adalah imam besar yang duduk di tahta, duduk di singgasana, namun berinkarnasi, turun ke bumi, menjelma menjadi manusia, sama seperti manusia, untuk menghadirkan terang cahaya kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia yang gelap pikat karena dosa. Soteriologi, doktrin keselamatan. Keselamatan atau salvation adalah perjalanan untuk from glory to glory. Keselamatan adalah perjalanan from glory to glory. Keselamatan bukan hanya sekadar event sekali dan selesai begitu saja, tetapi proses, ya, ada proses untuk meraih keselamatan, menuju glory to glory, menuju kemuliaan kepada kemuliaan. Yang pertama, fase justifikasi, pembenaran, dibebaskan dari hukum dosa. Roma 5 ayat 1.
Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Kita dinyatakan benar, dibuat menjadi benar, dianggap menjadi orang yang benar, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena amal kita, bukan karena kegigihan kita beribadah, kesalehan kita, perbuatan kita, tetapi kita benar, hidup benar, karena kita adalah orang-orang yang dibenarkan dalam Kristus. Kedua, sanctification, pengudusan. Ya, pengudusan artinya dipisahkan, dibebaskan dari lumpur dosa, dipisahkan dari lumpur dosa, ya, menjadi orang yang kudus, mulia di hadapan Bapa di surga. 2 Korintus 3. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kata diubah dalam bahasa Yunani metamorpho, ya, transformasi. Makanya ada kata metamorfosis, perubahan, ya, di transformasi, ya, transformasi internal, ya, dari dalam keluar. Jadi kekristenan itu bukan sekedar make up rohani, dipoles dari luar, tapi jelek, buruk di dalam. Kekristenan bukan make up agamawi yang terlihat rohani di luar, tapi rohana di dalam. Saudara tahu arti rohani dan rohana bukan? Ya. Tetapi ditransformasi karena ada nature Allah, hadirat Allah, karakter Allah, sifat Allah, ya, image-nya Allah yang ada di dalam Kristus yang tinggal dalam kita, bergerak dari dalam keluar, ya. Glorification, dimuliakan, dibebaskan dari dosa untuk kemuliaan, ya, yang tadinya kita berdosa, hina dan cela, tidak layak, tidak pantas, orang yang hina, orang yang telanjang, orang yang malu, orang yang apalagi, orang yang tidak dihargai karena kejahatan yang kita terima, setimpal dengan pelanggaran kita. Tapi oleh kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kita dibebaskan dari dosa.
dimuliakan di mata Allah. Roma 8 ayat 30, mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Ya, ini adalah penghadapan bagi kita anak-anak Allah yang sudah lahir baru terima Yesus sebagai juru selamat. Kita bukan hanya diampuni, dikuduskan, disucikan, dibersihkan dari kotoran dosa, tetapi dimuliakan ketika Yesus datang kedua kali. Dan ini penting untuk kita pahami. Ya. Yang selanjutnya keempat, ketujuh, eskatologi. Ya. Tadi yang keenam, ini yang ketujuh, eskatologi. Apa itu eskatologi? End time dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia, akhir zaman. Ya. Parousia. Kemuliaan final. Tetapi belum selesai sekarang. Saat ini kita baru mengalami kemuliaan yang parsial, hanya sebagian saja dari karya Yesus yang telah selesai di kayu salib. Kita memang adalah orang-orang yang telah lahir baru terima Yesus, dimuliakan, dikuduskan, diberi status menjadi putra-putri kerajaan surga, anak-anak Allah, tetapi belum mendapatkan kemuliaan parsial, kemuliaan yang sesungguhnya utuh, komplit, penuh. Kapan itu terjadi kemuliaan yang komplit, penuh, dan utuh itu? Mari kita baca di Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ya. Dikatakan penderitaan zaman ini, sekarang ini tidak dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kapan? Ketika anak-anak Allah dinyatakan. Ya, di ayat 19, sebab dengan sangat rindu seluruh ciptaan menantikan saat-saat anak Allah dinyatakan. Saudara pemirsa channel TikTok Extending Grace, Facebook Extending Grace, saat ini memang kita hidup sulit, penuh dengan penderitaan, gubuk derita, kesengsaraan di zaman sekarang. Tetapi bagi kita orang-orang yang percaya, penderitaan itu tidak sebanding, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan Allah yang
akan dinyatakan yang jauh lebih besar. Dinyatakan ketika Yesus datang kembali. Ya. Jadi ketika Yesus datang kembali, disitulah kita mendapatkan kemuliaan yang komplit, penuh, utuh, tidak ditambah, tidak dikurang. Ketika kita berjumpa dengan Yesus, bertemu dengan Yesus di Yerusalem baru, kota kemuliaan, kota terang itu, ya, kota yang indah permai. Ya. Wahyu 21 ayat 23. Kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Ya. Saat ini kita hidup di dunia yang berdosa, yang telah berdosa, penuh dengan kesudaman, kegelapan, apalagi penuh dengan hal-hal negatif, gelap secara spiritual atau jasmani, penuh dengan penderitaan, masalah, tekanan, ancaman, bahaya, ya, kecelakaan, fenomena-fenomena negatif, ya. Tapi suatu hari kita akan menerima terang yang tak tercipta, yang tak terhampiri, yaitu Kristus yang adalah terang dunia, datang kedua kali membawa kita ke Yerusalem baru, rumah Bapa di surga. Ya. Di sana kita dapat tempat tinggal. Ya. Dalam eskatologi Kristen, doktrin akhir zaman, kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, proses transformasi sekarang. Jadi saat ini kita sedang diubah dalam bentuk proses, diubah dalam proses tahap demi tahap, menanti janji Bapa, menanti anak-anak Allah dinyatakan, menanti Yesus datang kedua kali. Ini sekarang. Nanti ada penyempurnaan, kesempurnaan total bagi orang-orang beriman, gereja Tuhan, orang percaya yang hidupnya sudah diampuni, diselamatkan. Orang-orang beriman, dia sudah disimpan di dalam rencana keselamatan Allah di akhir zaman. Sudah ditulis, disimpan oleh Tuhan Yesus di buku kehidupan. Nanti saya bahas itu nanti tentang eskatologi. Tapi belum dimuliakan, belum sepenuhnya kemuliaan glory itu menjadi milik kepunyaan kita selama-lamanya, sebelum Yesus datang kembali. Aplikasi praktis bagi kita untuk hidup dari kemuliaan kepada kemuliaan. Yang pertama, pandang Tuhan Yesus terus
menulis. Pandang Tuhan Yesus secara terus menerus, ya. 2 Korintus 3 ayat 18. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang ada, lalu kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarannya dalam kemuliaan yang semakin besar. Pandanglah kemuliaan Tuhan, kemegahan Tuhan, kespektakuleran Tuhan dalam hidup ini, kedahsyatan Tuhan dalam hidup ini. Kita berubah oleh apa yang kita pandang. Kita berubah dari apa yang kita dengar, kita lihat, yaitu Kristus yang hidup dalam kita, Kristus yang menyatu menempel dengan kita, dalam kita, ya. Kita terus menerus serupa dengan Kristus, bukan serupa dengan dunia, tidak menjadi serupa dengan dunia. Kedua, hidup from glory to glory. Jangan puas dengan level rohani yang lama, ya. Musa telah mengalami glory, ya. Nabi Musa mengalami glory. Paulus juga mengalami glory yang semakin besar dan amat besar. Jangan puas dengan kemuliaan yang lama, rohani yang lama, standar kerohanian lah yang lama, ya. Maksudnya apa? Puas dengan level rohani kemuliaan yang lama. Oh, yang penting saya sudah terima Yesus. Oh, yang penting saya sudah dibaptis. Oh, yang penting saya ke gereja dan lain sebagainya. Nggak usah terlalu aktif lah ke gereja dalam arti pelayanan, ikut persekutuan, ikut komunitas. Nggak usah terlalu aktif lah mengikuti hal-hal rohani. Tetapi Paulus kita akan mengalami glory yang semakin besar di dalamnya. Kemuliaan adalah proses di hidup ini, melalui atau lewat penderitaan. Yang ketiga, ya, untuk mencapai kemuliaan di dalam Tuhan Yesus bukan langsung enak, bukan langsung enak-enak aja, tenang-tenang saja, happy-happy saja. Semua komplit, semua praktis, semua tersedia siap saji, ya. Tapi ada proses yang harus kita lewati, lewat hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif, yang tidak baik di dalamnya. Kesimpulan dari Adam yang telah jatuh ke dalam dosa, kita kehilangan kemuliaan Allah akibat dari dosa. Roma 3 ayat 23. Tetapi di dalam Kristus, saudara dan saya
dipulihkan melalui Roh Kudus. Kita ditransformasi, diubah pada akhir zaman. Kita disempurnakan juga. Jadi hidup Kristen adalah perjalanan, ya, penciptaan, ya, creation, redemption, fall, creation, penciptaan, redemption, penebusan, dan pemuliaan. Kemuliaan bukan dari gagal menuju sukses, dari kaya menjadi miskin. Kemuliaan bukan dari yang tadinya gajinya sedikit jadi naik, ya, tetapi glory atau kemuliaan adalah awal yang Tuhan berikan, dan glory itu juga akan lebih besar mengikuti kita, menjadi milik kita dalam Kristus. Glory kekal adalah saudara dan saya di dalam Tuhan Yesus. Dia bukan hanya menyelamatkan kita dari neraka supaya masuk surga, tetapi glory yang Tuhan Yesus berikan supaya kita dapat diubah menjadi serupa dengan Kristus, segambar dengan Kristus, dan hidup menjadi from glory to glory. Ya, kiranya renungan singkat padat di pagi hari ini dapat membuat kita semakin teguh, berdiri tertegun, memandang melihat Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Kita pergi dan tidak berbuat dosa-dosa lagi. Kita pergi memberitakan Injil sampai Yesus datang kembali. Terima kasih bagi pemirsa channel Facebook yang telah menonton channel ini. Tuhan memberkati.